Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan penuh sukacita. Berjumpa lagi dengan channel Juliani Tom. Kita akan baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami, Roh Kudus, memampukan kami mengerti firman-Mu, ya Bapa, sehingga akan sangat bermanfaat bagi hidup kami, dalam juga kami menghayati minggu-minggu sengsara penderitaan Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu ini jadi berkat dalam pelayanan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayatnya yang ke-12. Dengan judul Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang, dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah membaca
firman Tuhan dalam Alkitab. Dan tema untuk minggu ini adalah hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Kitab Yesaya ini ditulis pada abad ke-8 pada masa yang penuh gejolak di Israel dan Yehuda. Dan pada waktu itu Yesaya berada pada pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, kalau kita membaca kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 12, ini adalah mengenai nubuat, tentang nubuatan yang menggambarkan akan datang seorang hamba Tuhan yang mengalami penderitaan secara mendalam, penderitaan yang sangat hebat. Namun dalam penderitaan itu memiliki satu tujuan, adalah untuk penebusan bagi banyak orang. Nah, kitab ini ditulis oleh Yesaya yang menjelaskan betapa berat penderitaan hamba Tuhan ini. Nah, penderitaan-penderitaan yang dialami kita bisa temukan dalam ayat 3, ayat 4 sampai 6, bahkan sampai ayat 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dilanjutkan dengan ayat 4. Ayat 4 ini yang menceritakan atau menggambarkan tujuannya dari penderitaan itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lanjut di ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7 secara berturut-turut, ia, maksudnya adalah hamba Tuhan ini, dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Penderitaan yang dicatat di sini adalah penderitaan hamba, yang dia mengambil penderitaan, menghadapi penderitaan itu bukan karena kesalahannya, tetapi justru karena dosa-dosa orang lain, dan dosa-dosa itu adalah dosa kita manusia. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, hamba Tuhan yang diceritakan ini adalah hamba Tuhan yang tidak berdosa, tidak bersalah, tapi dia rela untuk kejahatan, kesalahan, dosa manusia ditimpakan kepadanya. Sehingga melalui penderitaannya terjadi kesembuhan dan pemulihan bagi banyak orang. Nah, kesembuhan dan pemulihan di sini maksudnya adalah dilepaskan dari beban dosa, kutuk dosa, dan maut. Ia menerima semua penderitaan itu, sampai-sampai orang tidak kenal lagi wajahnya. Dia dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang akan digunting bulunya. Dan dia hanya diam, dia tidak membuka mulutnya. Nah, dari beberapa ayat ini saja sudah menerangkan betapa sangat menderitanya hamba Tuhan ini, yang rela untuk mengalami penderitaan kesengsaraan, padahal dia sendiri tidak melakukan dosa dan kesalahan. Dia memikul dosa banyak orang. Dia menjadi perantara untuk memberi keselamatan. Dan
kedatangan hamba Tuhan ini yang dinubuatkan ini memiliki tujuan bahwa melalui penderitaannya, kesengsaraannya, kematiannya, maka manusia yang berdosa itu mendapatkan keselamatan, ditebus. Dia menjadi penebus dan pada akhirnya ia mendapatkan kemenangan. Ia mendapatkan kemenangan dari ketaatan dan kesetiaannya sebagai seorang hamba. Biasanya bagi kita, seseorang yang menderita itu adalah karena perbuatannya, karena dosanya, karena kesalahannya. Dan bagi kita pun, dengan membaca firman ini, kita pasti akan berpikir bahwa tidak ada hamba Tuhan yang dengan rela mengambil penderitaan itu dia tanggung supaya orang-orang yang sebenarnya akan binasa diselamatkan. Dia rela berkorban, menderita dan sengsara. Padahal dia sendiri tidak melakukan kesalahan. Yesaya 52 ayat 13 mengatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Artinya bahwa setelah penderitaan, hamba Tuhan ini akan mengalami dimuliakan dan ditinggikan karena ketabahannya, kesetiaannya, kesabarannya sebagai seorang yang rela menderita. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengundurkan diri, dia tetap memikul penderitaannya dengan rela menjadi penebusan salah dari orang-orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melihat bagian-bagian atau ayat-ayat ini, maka kita akan mengerti siapakah sosok yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang dikatakan atau dinubuatkan di dalam firman ini. Karena semua yang dikatakan dalam ayat per ayat ini adalah apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Menunjuk kepada Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, mati, dan bangkit memiliki kemenangan. Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia menjadi juru selamat bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia. Tidak ada lagi yang menjadi tujuan nubuatan ini selain dari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kita baca dalam kitab-kitab Injil. Penderitaannya, pengorbanannya di kayu salib sungguh mengingatkan kita bahwa apa yang dia alami sangatlah merupakan sesuatu yang hina dan terhina tapi mulia. Mengingatkan kita bahwa kasih Allah yang begitu besar, yang rela mengorbankan anaknya, putra tunggalnya, untuk penebusan dosa. Dan jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Allah sudah merencanakan bahwa Yesus Kristus, akan datang untuk menjadi penebus dosa. Dan jalannya adalah melalui penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah merupakan bagian dari rencana Allah untuk membawa seluruh umat manusia kepada keselamatan. Ia adalah hamba yang menderita dan ia sanggup untuk menjalani penderitaan itu tanpa mengeluh dan tanpa berputus asa. Dan ia menyelesaikan apa yang direncanakan oleh Bapa. Ia menyelesaikannya dengan sempurna. Walaupun penderitaan itu sangat berat. Penderitaan yang sangat dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di tema untuk minggu ini adalah hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Mari kita mengerti dulu tentang hamba Tuhan. Siapakah hamba Tuhan itu?
Kalau di kitab Yesaya pasal 52 sampai pasal 53, itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Jika kita melihat di tema hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah, itu menunjuk kepada kita zaman sekarang ini. Hamba Tuhan adalah berarti budak atau pelayan. Namanya hamba, pelayan. Seseorang yang melayani orang lain. Seorang yang mengabdikan dirinya untuk orang lain. Itu hamba, budak atau pelayan. Nah, hamba Tuhan dalam tradisi gereja menunjuk pada orang-orang yang melayani dalam pelayanan gereja. Disebutkan pendeta, penatua, diaken, guru agama, penginjil. Nah, penatua, diaken, guru agama, pendeta ini kalau kita di lingkungan Gemim. Yang berikutnya, hamba Tuhan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juga mendapatkan sebutan hamba Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa hamba Tuhan itu pun tidak luput dari mengalami penderitaan. Semua yang disebut hamba Tuhan akan selalu berhadapan dengan penderitaan. Penderitaan-penderitaan itu seperti sakit penyakit, kekecewaan, kesedihan, kemiskinan, penganiayaan, intimidasi, beban batin, penyesalan, penghinaan, rasa bersalah, aniaya, kehilangan, ditolak, tidak dihargai, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika kita disebutkan hamba Tuhan, maka kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan, mengalami penderitaan. Penderitaan ini adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai dan tidak ada orang yang suka akan penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu yang mengganggu kita, baik secara fisik maupun secara batin atau emosional. Tetapi penderitaan itu akan berhadapan dengan kita. Penderitaan yang kita alami tentu belum sebanding dengan penderitaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengalami penderitaan untuk penebusan dosa seluruh dunia, dosa umat manusia. Tapi kita menderita, terkadang kita menderita hanya untuk diri sendiri. Kita mengalami sendiri, kita tidak menderita untuk menebus dosa banyak orang. Tapi sebagai hamba Tuhan akan berhadapan dengan penderitaan ketika melayani Tuhan. Penderitaan itu bisa kita alami di dalam rumah dan juga di luar rumah. Bisa saja sumber penderitaan datang dari keluarga, dari dalam keluarga, dari suami, istri, anak-anak, atau situasi dan kondisi di dalam rumah. Dan yang di luar rumah juga berarti dengan orang-orang di sekitar, dengan jemaat, masyarakat, atau keadaan di luar rumah kita, keadaan di masyarakat. Dan penderitaan seringkali membawa kita pada keputusasaan. Jika sudah tidak mampu menghadapi penderitaan itu, kita bisa saja menyerah. Kita bisa saja sebagai pendeta, guru agama, diaken, penatua, penginjil, bisa saja kita mengundurkan diri karena ketidaksanggupan kita untuk menghadapi penderitaan. Baik yang kita temukan atau kita hadapi dalam keluarga yang tidak menopang dalam pelayanan, atau yang menjadi batu sandungan untuk kita melayani, bisa saja melemahkan iman kita untuk tidak lagi melayani Tuhan. Bahkan ketika kita sudah melakukan yang menurut kita terbaik di jemaat, di kolom, tapi justru kita mengalami penghinaan, ejekan, makian. Itu semua bisa menjadi alasan untuk kita sampai pada meninggalkan pelayanan. Penderitaan memang tidak mengenakkan, kita tidak suka, tapi sebagai hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani orang lain, maka dalam ketidakmampuan dan kekurangan kita perlu belajar kepada bagian firman ini. Hamba Tuhan yang menderita.
dia menghamba kepada Bapa yang telah mengutus, dan kesetiaan, kesabaran, ketangguhan, iman, pengabdian, pemberian diri itu ada pada Yesus. Dan dia mulai dan mengakhiri dengan kemenangan. Sehingga di ayat 13 dari pasal 52 mengatakan, hambaku akan berhasil, maka akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dapat penghargaan, kemuliaan. Tapi melewati segala proses. Dan Tuhan sudah mengajarkan itu kepada kita sebagai hamba Tuhan. Ada proses, tapi juga ada upah yang menanti. Mengapa Tuhan Yesus itu sampai bisa menyelesaikan proses atau penderitaan yang dia alami, tetap teguh pada jalan yang ditempuhnya? Karena ia fokus kepada tujuan untuk apa ia ada dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi juru selamat. Seandainya Tuhan Yesus menyerah pada penderitaan, dia memilih untuk menikmati kesenangan, ketenangan, maka dia tidak menjadi juru selamat bagi seluruh isi dunia ini. Bahkan kita tidak mendapatkan keselamatan. Berarti rencana Allah Bapa gagal. Tapi Yesus fokus kepada untuk apa dia ada, hadir, berada dalam dunia ini. Tujuannya satu, menanggung dosa manusia, menjadi penebus dosa manusia, mematahkan kutuk dosa dan maut dengan pemberian dirinya. Maka kita pun sesungguhnya tidak mampu untuk menghadapi penderitaan demi penderitaan akibat kita melayani Tuhan. Tapi kembali lagi kita melihat kepada Yesus sebagai guru, teladan bagi kita, bahwa kita pun harus berpikir untuk apa kita ada dalam dunia ini. Untuk apa kita menjadi hamba Tuhan. Untuk apa kita melayani. Nah, fokus itulah yang harus dipertajam. Apa misi yang kita bawa dalam dunia ini. Sehingga dengan kita melihat lagi fokus kita, tujuan kita ada dalam dunia ini, untuk kita sebagai hamba Tuhan, maka itu akan memberikan kekuatan iman untuk tetap teguh, tetap setia, bahkan tetap sabar dan mengendalikan diri supaya tidak ada kegagalan. Dan memang kita tidak dapat menjalani pelayanan dan penderitaan dengan kekuatan sendiri. Karena kita manusia banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi seperti Yesus, seorang hamba yang menderita, dia telah memberi contoh yang sangat baik buat kita untuk menjalani pekerjaan pelayanan. Maka sebagai pengikut Kristus, bagi kita semua yang mengalami penderitaan, firman ini mengajarkan kita untuk menghadapi penderitaan dengan ketabahan dan keyakinan. Karena kita tahu Allah menyertai kita. Sebagaimana Yesus disertai Bapa, maka kita juga disertai oleh Allah. Bahwa penderitaan juga penting bagi kita untuk memurnikan dan menguatkan iman kita. Caranya adalah melalui penderitaan. Itulah sebabnya kita perlu juga belajar bahwa sebagai hamba yang menderita, yang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, tentu karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Kita dipanggil untuk melayani orang lain dengan kasih dan kerendahan hati. Dan kita dipanggil untuk melayani, menjadi perantara bagi orang lain untuk membawa kesembuhan, membawa pemulihan, dan membawa orang pada keselamatan melalui pelayanan kita. Walaupun penderitaan itu berat adanya, tetapi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bahwa Ia tidak akan meninggalkan dan membiarkan hambanya. Karena pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan Tuhan yang Dia berikan kepada kita untuk kita menjalaninya.
Pelayanan bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai tugas. Tetapi juga Tuhan memperlengkapi dengan kemampuan penyertaannya, kekuatan daripadanya, supaya setiap hamba Tuhan yang karena pelayanan, melayani dalam kebenaran, itu pada akhirnya ditinggikan, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Kita membaca dan merenungkan Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Kita juga mengambil penghiburan dan pengharapan dan bahkan pengajaran dari firman ini melalui keberadaan sosok panutan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita akan terus menjadi hamba Tuhan yang walaupun dalam penderitaan kita tetap melayani Allah. Disitulah nilai tambah atau nilai plus kita. Sebab kalau biasanya menderita akan membuat orang berhenti dalam pelayanan. Tapi ketika mengalami penderitaan dan ia tetap semangat melayani Tuhan, maka dia layak mendapatkan upah dari Tuhan. Selamat menikmati Minggu Sengsara yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.